Sahabat Silo, kembali lagi bersama kami di Bincang Hukum. Kali ini masih bersama saya, Cynthia Fadila Rahmi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya nggak sendiri nih, saya akan bersama teman partner podcast saya, yaitu Mas Antariksa. Halo Mas Antariksa. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ya Mas kita nggak ketemu di podcast ini ya kayaknya. Kayaknya MC kita ini sibuk naik gunung terus ya. Pelarian Mas. Oke, nah kali ini ya Mas kita akan podcast bicara bicara santai aja ya Mas terkait dengan merek nih Mas. Nah, sebagai pembuka nih Mas Antariksa, bisa nggak Mas Antariksa itu menjelaskan secara singkat apa itu merek dan juga mengapa begitu penting merek ini bagi suatu entitas bisnis? Baik, mungkin kalau kita bicara merek, semua orang mungkin tahu ya apa yang dimaksud dengan merek secara umumnya ya. Cuman kalau dari hukumnya kita bisa bicarakan bahwa merek itu sebenarnya intinya dia adalah kata, logo, kemudian simbol dari huruf, angka yang pada pokoknya dia digunakan untuk suatu jasa atau produk yang membedakan. Tujuannya itu membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain, atau secara umum perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Jadi kayak gitu. Jadi sebagai pembeda. Pembeda. Gitu ya? Jadi kenapa? Karena merek itu bisa dimiliki oleh perusahaan atau bisa juga dimiliki oleh perseorangan. Terus tadi kenapa penting ya merek ya? Nah, kalau kita bicara penting tidak penting, sebenarnya merek ini menjadi suatu hal pondasi daripada bisnis. Kenapa? Karena merek ini kan identitas ya. Kalau kita di person, nah itu kalau di hubungan kita sebagai manusia ke manusia itu nama, ya kan. Misal nama saya Antariksa, ya kan. Ya, ketika itu nama saya sudah terkenal, ya sudah gitu loh. Itu nama saya gitu loh. Tapi kalau di brand, nah ketika nama itu adalah nama brand yang kita gunakan atau kita sudah usahakan dari zaman dulu sampai sekarang, kemudian itu jadi besar, kemudian tiba-tiba ganti brand hanya karena permasalahan merek, ya kan. Ternyata ada yang tiba-tiba ternyata ada yang mendaftarkan merek itu, kita nggak bisa apa-apa. Itu kenapa jadi penting, karena ketika merek itu sudah didaftarkan oleh orang lain dan kita pakai itu, nah sudah ada pelanggaran hukum. Jadi penting. Kenapa jadi penting? Tadi pertanyaan dari Mbak Cynthia, karena merek itu identitas di dalam bisnis. Siapa yang menggunakan merek itu, dia harus punya dasar hukum. Tapi ya merek itu pada prinsipnya dia di Indonesia dikenal dengan prinsip first to file. Jadi siapa yang mendaftar. Jadi itu kenapa merek itu penting untuk segera diurus lah, karena dia prinsipnya siapa yang duluan daftar, bukan siapa yang menggunakan gitu. Terus Mas, dari pentingnya itu, apa manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan atau UMKM atau mungkin unit usaha ketika mereka tuh mendaftarkan merek mereka? Oke, jadi manfaat ya, kalau bicara manfaat itu sebenarnya lebih kepada keamanan ya, karena identitas di dalam suatu brand itu menjadi suatu hal yang krusial. Kenapa? Karena tidak sedikit dari brand yang sudah rebranding itu belum tentu laku. Kenapa? Karena sudah pemahaman di dalam customer yang sudah mungkin mengakar terhadap brand itu, dan ketika dia ganti brand, itu bisa jadi brand awareness-nya sudah hilang. Nah, makanya ketika itu sudah dilindungi melalui pendaftaran merek secara resmi ya, sudah keluar sertifikat mereknya, itu manfaat pertama adalah kepastian hukum. Artinya yang menggunakan merek itu secara hukum dilindungi untuk penggunaannya, dan juga dilindungi apabila ada orang yang menggunakan merek itu. Artinya ada hak kita secara hukum untuk menuntut orang yang menggunakan merek tersebut secara tanpa izin dari pemilik merek. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu dari sisi brandnya itu ya, dari segi mungkin kalau teman-teman pernah ikut tender atau apa, kadang biasanya merek itu menjadi suatu hal yang biasanya dimasukkan ke dalam list, karena itu termasuk aspek legalitas.
Misal kita mau perlu investor ya, baik tender ataupun investor, kita mau penanaman modal dari orang asing atau mungkin rekan bisnis kita. Nah, dengan adanya legalitas brand atau legalitas merek itu pada brand tersebut tentu akan menimbulkan keyakinan kepada investor bahwa dia aman untuk menanamkan uangnya ke perusahaan itu. Jadi ini juga sebagai sertifikat merek ini sebagai branding juga. Kayak kita ngomong misal sama investor, merek kita sudah terdaftar loh. Nah itu kan bikin lebih yakin ya investor. Nah jadi kalau dari aspek pengusaha mungkin saya di dua itu ya. Karena yang paling penting dari usaha itu kan di dua, keamanan dan prospek. Jadi bisnis itu harus aman dan juga bisnis itu harus prospek untuk dikembangkan. Jadi ketika dia menawarkan ke investor, kalau belum ada mereknya, apa yang menarik nih? Kalau saya invest malah jangan-jangan berbahaya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya simpel dua itu. Dua ya Mas, yang manfaatnya tadi. Nah, terus Mas, apa resiko terbesar yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku usaha ketika mereka tuh nggak mau daftarin merek mereka? Oke, jadi kalau kita bicara resiko terbesar ini, kita bisa melihat di cara berpikir pengusaha pada umumnya ya. Cara berpikir pengusaha pada umumnya itu dia mayoritas berpikir tentang untung, ya. Untung, bagaimana cara mengembangkan usaha, bagaimana secara teknikal dia menaikkan revenue dari perusahaan itu. Tapi ada satu yang tidak dipersiapkan perusahaan, atau ya kita katakan misal perorangan itu sedang membangun bisnis, yaitu pondasi. Nah, pondasi identitas dari brand itu adalah merek. Anggaplah operasional dari perusahaan itu penjualan tinggi. Kemudian secara branding dia udah dikenal masyarakat. Tapi ada satu, dia belum mendaftarkan mereknya. Anggaplah tiba-tiba di suatu saat ternyata brandnya sudah besar, tiba-tiba kita tidak tahu di tahun keberapa ada yang menggunakan merek itu lebih dulu mendaftarkan di Dirjen Haki. Resikonya apa? Pemilik brand yang tidak mendaftarkan haki itu secara hukum bisa kehilangan haknya untuk menggunakan brand itu. Mau udah gede atau enggak gitu. Mau bicara tentang brand ini sudah puluhan tahun dipakai itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena prinsip first to file yang dianut di pendaftaran merek kita itu udah diatur di undang-undang merek ya. Undang-undang merek itu kalau nggak salah di pasal 21 itu dijelaskan bahwa prinsip kita itu dia berbasiskan permohonan yang didaftarkan ke Ditjen Haki. Nah, ketika brand itu sudah mendaftarkan mereknya, sedangkan kita pengguna merek yang sudah menggunakan merek itu sudah puluhan tahun sekalipun, itu bakal langsung secara hukum harus berhenti. Kalau tidak berhenti, itu kita sangat rawan, resiko terburuknya adalah digugat di pengadilan niaga. Bahkan bukan cuma kalau gugatan pengadilan itu kan sifatnya masih perdata ya. Yang paling fatal dari resiko bisnisnya itu ya ownernya bakal bisa dipidana. Nah, kenapa? Karena undang-undang merek itu juga mengatur sanksi pidana 5 tahun. Dendanya 2 miliar. Itu angka yang besar. Nah, ketika perusahaan tersebut tidak mendaftarkan merek, ya dia terancam di 2 sanksi tadi. Pertama, sanksi secara perdata, pidana, dan juga secara keruntuhan dari bisnis itu. Itu juga resiko juga kan, resiko hancur bisnis. Karena membangun brand dari awal, ya kita bisa bilang tuh satu hal yang susah buat di bisnis. Nah, jadi itu. Berarti kita menganut prinsip first to file. Nah, terus kalau misal nih Mas, andai ternyata merek kita tuh sudah digunakan lebih dulu sama orang lain dan sudah didaftarkan oleh orang lain gitu kan, apa yang harus kita lakukan? Itu permasalahan yang selalu terjadi di dalam sengketa merek ya, di pengadilan niaga. Sebenarnya kalau di Indonesia kita bicara sengketa merek itu sangat banyak di Indonesia ya. Salah satunya mungkin teman-teman nggak sadar aja ya. Mungkin kalau yang sempat viral di TikTok, Gen Z kan, Gen Z nonton TikTok kan, tahu kan sengketanya Mi Gaga sama Indomie. Kemudian yang mungkin waktu sempat itu juga rame MS Glow versus PS Glow. Buat para rokokers itu ada juga namanya gudang garam sama gudang baru.
Nah, kemudian yang paling baru juga Goto juga sempat digugat. Nah, tapi ada yang unik itu Kutus-Kutus. Kutus-Kutus itu kan rebranding ya sekarang ya kan. Nah, itu kalau itu bukan sengketa merek yang kayak tadi ya, masalah first to file tadi. Tapi kalau Kutus-Kutus tuh dia daftarin merek, tapi dia minta tolong ke anaknya, anak tirinya. Anak tirinya ternyata mendaftarkan merek, tapi tidak menggunakan atas nama pemilik, tapi atas nama dia. Tiba-tiba dia meminta uang berapa ratus miliar untuk menggunakan merek itu ke pemilik Kutus-Kutus. Nah, jadi itu salah satu sengketanya ya. Tapi yang paling common di Indonesia itu adalah permasalahan penggunaan merek yang lebih awal didaftarkan. Di kelasnya ya, di kelasnya. Jangan, ini teman-teman kadang bisa lepas pemahaman tentang merek. Jadi merek itu sebenarnya dia digunakan itu didaftarkan di suatu kelas. Jadi nggak sesederhana ini ya. Misal ini ada tumbler ya. Tumbler ini kan mungkin kalau di kelas merek mungkin ini semacam peralatan rumah tangga mungkin kan. Ini mereknya nggak usah kita sebut lah ya. Ini anggaplah mereknya Tupperware ya kan. Nah, tapi itu sebut merek. Iya, tapi jangan yang ini. Tupperware ya kan. Tupperware itu misal tiba-tiba ada orang yang menggunakan merek Tupperware untuk peralatan rumah tangga, dia daftarkan, mungkin dia ketolak. Tapi bisa jadi dia keterima di kelas yang beda. Misal Tupperware di kelas rumah makan Tupperware gitu. Nah, dia bisa keterima. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan merek terkenal. Khusus ya, ini merek terkenal ya. Merek terkenal itu misal kayak merek Adidas, terus yang paling terkenal dulu itu kasusnya Starbucks. Nah, Starbucks itu di Indonesia ada rokok Starbucks. Aku nggak tahu. Nah, nggak tahu ya. Kalau tahu kan bahaya ya kan, karena itu rokok ya. Jadi Starbucks itu adalah perusahaan kopi. Nah, perusahaan kopi Starbucks, kita bicara Starbucks itu, siapa yang nggak tahu Starbucks ya kan? Starbucks itu sudah menjadi merek yang common di Indonesia dan juga di dunia. Jadi diklasifikasikan dia merek terkenal. Nah, teman-teman jangan juga nekat kalau ngambil merek-merek terkenal. Kenapa? Karena kalau merek terkenal tuh dia punya privilege tersendiri untuk pendaftaran merek. Misal dia tidak terdaftar di kelas tertentu, misal tadi ya, Tupperware itu dia brand yang terkenal juga ya. Cuman dia kalau kita bahas yang kasus Starbucks tadi ya. Starbucks itu kan merek terkenal. Nah, di rokok Starbucks itu kan hal yang tidak pernah terfikirkan Starbucks bahwa ternyata akan ada rokok merek Starbucks. Tapi dia daftarkan dan terdaftar. Ketika Starbucks mengajukan gugatan itu, Starbucks tuh kalah di pengadilan niaga. Tetapi di Mahkamah Agung itu anulir dengan dasar bahwa Starbucks itu adalah merek terkenal, yang sehingga dia punya privilege walaupun belum mendaftarkan di kelasnya rokok, dia tidak boleh digunakan dianggap terdaftar di kelas itu, sehingga si rokok Starbucks itu dibatalkan mereknya. Jadi untuk merek terkenal jangan coba-coba buat didaftarkan menjadi merek kalian, dan itu bakal pertama, kalau kalian digugat sama perusahaan yang sudah kelasnya multinasional kayak gitu ya, bakal ada muncul gugatan ganti rugi, dan itu gede loh. Kenapa? Karena merek terkenal itu dia juga nggak sembarang bilang merek terkenal, karena merek terkenal itu juga harus dibuktikan di pengadilan bahwa dia merek yang punya distribusi besar di dunia, kemudian dia punya nilai pendapatan yang besar atas penggunaan merek itu. Banyak aspek yang dibuktikan di dalam pengadilan untuk memastikan bahwa merek itu termasuk merek terkenal. Simpelnya, jangan ngambil merek yang sudah benar-benar terkenal. Kayak kalian mau buka skincare merek Nike, janganlah coba-coba. Walaupun kemungkinan akan diterima oleh DJKI. Kenapa? Karena kelasnya beda. Tapi jangan coba-coba, karena khawatirnya merek terkenal ini dia bisa melakukan upaya gugatan hukum di situ. Jadi kalau dari saya itu sih. Jadi
paling common masalah penggunaan merek pada persamaan pada pokoknya. Jadi ada gudang garam, gudang baru, terus PS Glow, MS Glow, nah kayak gitu sebenarnya putaran permasalahan haki itu di situ. Bahkan untuk yang permasalahan merek ini dari kelas atas yang tadi perusahaan terkenal sampai kelas bawah loh. Karena apa? Karena walaupun kelas bawah, misal kita pernah ada masalah toko emas ya. Toko emas itu bisnis yang berbasis kepercayaan, toko emas itu ya kan. Jadi brand itu benar-benar sangat punya punya kedudukan di hati pelanggan. Ketika dia ganti merek, itu kan hancur, ya kan. Jadi bahkan di kelasnya kabupaten kayak gini, masalah sengketa merek juga jadi masalah ketika itu bersangkutan sama bisnis kepercayaan. Jadi nggak mengenal perusahaan besar, perusahaan kecil itu rawan sengketa merek kalau tidak ada pendaftaran merek. Jadi saran saya kepada UMKM yang sedang ngebangun bisnisnya, coba dilengkapi dulu pondasi bisnisnya. Salah satu pondasi bisnis kita itu kan legalitas. Nah, merek itu termasuk aspek legalitas. Jadi coba dibuat dulu pondasinya, baru teman-teman lanjut growth bisnisnya. Kalau sudah terlanjur, daftarkan segera. Sebelum nanti teman-teman bermasalah. Kalau bermasalah, biaya mahal juga. Nah Mas, kan Mas tadi berbicara tentang penggunaan merek terkenal itu bisa dijadikan suatu penolakan ya dari DJKI. Nah, selain aspek-aspek itu Mas, bisa nggak sih Mas, aspek apa yang bisa membuat merek itu tertolak kecuali duplikat ya Mas? Maksudnya dari merek itu sendiri, atau kalau misalnya kita mau ngajuin nama merek yang namanya itu sembrono, itu bakalan ditolak nggak Mas? Oke, jadi sebenarnya yang paling banyak itu ditolak itu persamaan pada pokoknya ya. Jadi persamaan pada pokoknya contohnya gini, penyebutan dengan tulisan itu sama, itu bisa jadi ditolak. Misal Zara, dia pakai ZHAARA, kan dibaca Zara, tapi tetap Zara kan. Nah, kemudian banyak, misal penggunaan merek yang pada pokoknya itu sama, kayak mungkin ada toko-toko yang biasa, mungkin kayak kita bisa contoh Semar ya, toko emas Semar. Nah, itu kalau misalnya ada yang daftarkan dengan nama Semar Api misalnya ya kan. Nah, itu walaupun Semar dan Api, tapi kan di situ udah ada kata Semarnya. Semar itu sudah terregister sebagai toko emas. Nah, jadi yang kayak gitu itu bisa berpotensi ditolak oleh Dirjen Haki. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa pendaftaran merek itu juga memakan waktu ya. Jadi tidak langsung. Kenapa? Sebenarnya tujuannya itu ada namanya di publikasi. Jadi sebelum merek itu terdaftar itu dipublikasikan. Tujuannya apa? Ketika ada publikasi, itu yang punya merek atau yang merasa tersangkut di dalam merek itu yang ada kemiripan, itu bisa mengajukan keberatan. Nah, teman-teman yang punya brand juga harus aware terhadap pendaftaran merek itu. Kenapa? Karena kita juga harus controlling ya untuk merek. Kenapa? Karena kita bisa jadi merek yang sudah kita daftarkan, tiba-tiba di suatu masa itu kita jarang melakukan pengecekan, ternyata ada yang mengajukan merek yang sama dengan kita. Nah, kita di situ punya hak untuk mengajukan keberatan di dalam proses pengajuan itu ya, di waktu 6 bulan itu. Nah, kalau teman-teman melewatkan masa 6 bulan itu, ya teman-teman hanya berpegangan pada hasil telaah atau hasil analisis dari murni Dirjen Haki. Dan teman-teman kehilangan hak untuk mengajukan keberatan secara pribadi terhadap penggunaan merek itu. Nah, fatalnya kalau merek itu memang setelah didaftarkan itu kadang banyak orang yang tidak melihat ada masa berlakunya tuh. Dikira kalau udah daftar merek ya udah seumur hidup gitu loh. Padahal ada masa berlaku. Jadi teman-teman yang punya usaha, karena kadang kan yang punya usaha ini dia mungkin secara operasional dia terjun dan lain-lain, dia kelupaan nih. Dia daftar merek, mungkin stafnya dulu mendaftarkan, kemudian dia simpan sertifikat mereknya ke dalam arsip, berangkas, tutup kunci.
Lupa. Nah, itu terjadi di brand besar. Itu salah satunya dulu saus Belibis. Saus Belibis itu kan dia adalah brand awalnya kan, yang punya brand itu lupa perpanjangan. Bisa diambil alih sama orang. Nah, akhirnya muncullah pohon cabe, ya kan, saus pohon cabe. Nah, itu kan sejarahnya karena katanya dia lupa perpanjangan. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya itu, bayangan itu kan perusahaan besar, maksudnya untuk saus besar lah, ya kan. Dia lupa perpanjangan merek dan diambil orang. Nah, jadi hal yang kayak gitu juga terjadi di tempat yang perusahaan yang gede. Nah, apalagi teman-teman yang punya brand-brand yang baru baru growth kayak gini, ya harus benar-benar aware, sering ngecek, karena bisa jadi kayak kita brandnya kecil, musuh kita gede, itu sangat mungkin tuh terjadi di Bensu. Bensu kan orang gede ya, lawannya bukan artis, bukan apa loh, ya kan, yang punya Bensu yang satunya itu, tapi akhirnya kan yang menang siapa? Yang Bensu kecil. Yang Bensu kecil kan, jadi kita dengan adanya merek ini proteksinya tuh sangat kuat, meskipun yang dilawan orang-orang gede gitu. Oke Mas. Nah, terus Mas, setelah kita tahu manfaat, dampak, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat pendaftaran, perlu nggak sih Mas dalam pendaftaran merek ini kita tuh menggunakan jasa konsultan haki atau pengacara haki dalam melakukan pendaftaran itu, atau cukup kita sendiri tuh sebenarnya bisa? Oke. Kalau seperti itu pertanyaannya, ini kembali ke bentuk bisnisnya dulu ya. Oke. Jadi kalau bentuk bisnis ini ada UMKM, ada umum kalau di pendaftaran merek. Nah, tergantung nih teman-teman, kalau masih UMKM itu ngurus sendiri juga nggak masalah. Tapi teman-teman harus benar-benar belajar. Artinya ini hal yang bisa dipelajari, ya kan, untuk teman-teman UMKM, karena UMKM itu memang secara prosedur lebih dipermudah oleh Dirjen Haki, ya. Tapi teman-teman harus benar-benar belajar. Ada 3 hal yang dipersiapkan oleh orang yang mau daftar merek. Pertama, identitas brandnya, itu nama, kemudian logonya, kemudian sama siapa yang daftar, perorangan atau perusahaan. Jadi cukup 3 itu sebenarnya basicnya. Nah, cuman kan masalahnya dalam pendaftaran merek ini, kompleksitas dari brand itu tergantung dari jenis usaha dan juga besar tidaknya usaha. Nah, kalau yang kayak kelasnya UMKM tadi, itu dia cukup rekomendasi dari dinas UMKM setempat ya, di tingkat kabupaten. Nah, kalau umum itu nggak perlu rekomendasi dari dinas UMKM. Memang biayanya lebih murah ya UMKM itu. Nah, tapi dari UMKM itu memang terbatas. Kenapa? Karena kalau kompleks banget brandnya, terus dia skalanya gede, dia nggak bakal bisa masuk UMKM. Dia pasti masuk umum. Nah, kalau umum ini memang dokumennya agak sedikit lebih ribet penjelasannya. Kenapa? Otomatis kalau skala usahanya besar, penjelasannya juga agak lebih banyak kan. Nah, jadi masalah pembuatan berkas merek ini paling simple itu memang menyerahkannya kepada orang yang memang sudah pengalaman dia di bidang haki, bisa melalui advokat atau melalui konsultan haki. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi kalau mau ngerjain sendiri itu memang bisa. Jadi teman-teman dia harus belajar, kemudian harus punya pengalaman juga ya, untuk misal nanti menghadapi ketika ada pendaftaran merek, ada yang ngajukan keberatan itu kan ada jawab jinawab ya. Kita pernah tuh lagi ngedaftarin merek, ternyata tiba-tiba ada yang ngajukan keberatan, ya kan. Nah, itu kalau dilakukan secara pribadi kan jawab jinawab itu sudah aspek hukum ya, sudah aspek hukum. Ya harus siap juga teman-teman menghadapi potensi-potensi kayak gitu. Tapi kalau udah lewat jasa ya kayak pengacara kayak gitu, pengacara haki, yaitu dia sudah pengalaman di bidang itu. Dan bicara dokumen, ketika teman-teman tidak punya pengalaman untuk pembuatan dokumen, memang rawan adanya revisi. Nah, revisi-revisi dokumen ini yang kadang bikin proses makin lama, ya kan. Nah, teman-teman kalau menyerahkan ke advokat yang di bidang haki atau konsultan haki kayak gitu lebih mudah. Kenapa? Karena secara format dokumen dan juga tata cara pengajuannya itu mereka sudah pengalaman, sehingga resiko penolakan memang lebih kecil. Nah, jadi kalau dari saya pada prinsipnya boleh ngurus sendiri, bisa ngurus sendiri, tapi kalau mau paling simpel dan juga kita butuh, misal dia keburu launching produk ya, udah punya time
apa namanya Timeline gitu. timeline di bisnisnya dia perlu launching produk, karena nggak semua orang yang running di bisnis tuh mau ngurus semuanya hal yang remeh-temeh kayak gitu semuanya ya, karena ya mending mereka ngurusin operasional, kita yang ngurus legalitasnya ya, soft sellingnya sih kayak gitu. Kembali lagi ya, kalau kamu nggak mau ribet ya pakai aja konsultan atau pengacara. Iya, karena sama konsultan itu teman-teman bisa juga sambil sharing, kemudian bisa bertukar cerita tentang bisnis, ya tentang bisnis. Tentang bisnis Ya, oke. jadi Kagetnya agak kaget. Iya, jadi bertukar bisa cerita. bisa sambil sharing juga gitu loh. Dari sekalian teman-teman punya insight baru tentang hukum dalam proses pembuatan bisnis. Karena bisa jadi dari konsultan dari awal yang megang merek, mendaftarkan merek lewat konsultan, teman-teman dapat insight yang mengamankan usaha teman-teman jauh lebih besar lagi besok. Misalnya usahanya besok besar, itu teman-teman dari konsultasi ke kita bisa dapat insight, oh ternyata kita selain mengamankan haki, kita harus mengamankan aspek-aspek yang lain loh. Dan itu semua untuk kelancaran usaha. Nah, jadi pengacara itu teman yang baik buat untuk seluruh solusi masalah. Semua solusi, kita mengurus semua masalah orang itu soalnya. Seluruh masalahmu berikan kepada kami. Iya, kita olah, kita selesaikan. Kita akan memberikan 1000 solusi untuk masalahmu. Iya. Oke nih Mas, nah terus terakhir nih Mas, apa pesan pesan terakhir? Pesan terakhir, oke. Pesan terakhir dari Mas Antariksa yang akan Mas Antariksa sampaikan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi merek-merek dari entitas bisnis mereka. Baik, ini buat teman-teman yang sedang merintis bisnis atau semua penonton yang mungkin sudah running bisnisnya udah lumayan lama, jangan takut untuk daftarin mereknya. Ya, kenapa? Biayanya tuh nggak mahal. Ya, kadang stigma negatifnya kan daftar merek lewat jasa juga mahal. Padahal nggak mahal. Terus biaya resminya juga nggak mahal. Kalau di tuh 2 juta ya, kalau nggak salah ya. 1.800.000. Nah, itu kan biaya resmi dari negara, PNBP-nya, nah sekitar segitu. Kemudian dari jasanya itu tergantung dari konsultannya. Tapi pada prinsipnya biayanya itu masih terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Dibandingkan kita melihat resikonya. Resiko itu yang jauh lebih besar loh. Tuntutan ganti rugi dari dari sengketa merek itu nilainya nggak ratusan juta, bahkan sampai ratusan miliar yang dituntutkan oleh orang yang punya punya tuntutan terhadap penggunaan mereknya dia. Nah, itu besar banget tuh. Sedangkan nominal pendaftaran merek tuh nggak sebanding, sekalipun pakai jasa hukum gitu loh. Kemudian yang kedua, resiko dari kehancuran bisnis. Teman-teman mau bicara bangun bisnis mau ceritanya dari mbahnya, udah turun-temurun nih, ya kan? Teman-teman sudah menjalankan bisnis turun-temurun, kemudian hanya karena masalah merek harus tutup usahanya. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga itu mengatakan bahwa harus menarik atau memberhentikan seluruh aktivitas yang berkaitan merek itu. Nah, itu bunyi amar putusan pengadilan niaga. Nah, kira-kira kalau dibandingkan sama biaya yang teman-teman keluarkan untuk pendaftaran merek itu nggak sebanding, makanya saya bilang murah, ya kan? Resiko dan yang tadi saya sampaikan itu nggak bakal sebanding. Jadi jangan takut daftarin merek ya, nabung lah ya kan, kalau buat yang UMKM buat daftarin merek nabung, daftarin. Jadi jangan jangan menunda-nunda lah, ya, gitu. Segerakan. Segerakan. Iya, segerakan. Itu kata-kata yang bagus, segerakan. Segerakan daftarkan merek kalian. Iya, segerakan, betul. Oke, terima kasih ya Mas Antariksa atas waktunya. Kayak Mas Antariksa hari ini sangat-sangat semangat ya. Iya, sangat semangat. Karena tumbler baru ya, jadi Mas Antariksa ini agak semangat. Iya, makanya tumblernya saya ajak podcast. Ini kalau bisa tidur ya, ajak tidur juga di tumbler. Oke, terima kasih Mas Antariksa atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau mau bahas ini dong, silakan komen di kolom komentar. Hentikan podcast ini gitu. Ya jangan dong. Jangan ya. Yang penting jangan protes, hentikan, karena kita akan terus muncul di podcast. Iya, kita terus berkarya ya. Kita terus berkarya, kita terus muncul di podcast Silo. Makanya nantikan podcast kita berdua di Bincang Silo. Terima kasih.
Dadah!